Halo kawan pajak, ketemu lagi dengan saya Teddy dan Saya Anas. Nah, hari ini kami akan membahas tentang PMK 112 garis miring PMK 03 2022 ya. Betul Kak Teddy. Oke, ini judul PMK-nya tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah. Nah, oke. Jadi ini terkait sama itu ya, yang isu yang sering didengar akhir-akhir ini tentang perubahan NPWP, NIK menjadi NPWP ya Kak ya. Betul sekali Kak Teddy. Betul. Ini sebenarnya kalau kita kembali ke PMK-nya dulu nih, Ya. ini sebenarnya tujuan dikeluarkannya PMK 112 ini selain tentang NIK NPWP itu ada tujuan lagi nggak sebenarnya untuk penerbitan PMK itu? Ya, baik. Terima kasih Kak Teddy. Terkait penerbitan PMK 112 garis miring PMK titik 03 garis miring 2022 kawan pajak. Jadi kenapa PMK ini terbit? Ya, betul ya Kak Teddy ya. Jadi pertama yang jelas melaksanakan undang-undang HPP yang sudah rilis di tahun 2021. Di situ disebutkan bahwa salah satu ketentuannya NIK itu menjadi NPWP untuk wajib pajak orang pribadi. Seperti itu Kak Teddy. Nah, yang kedua, PMK ini mengatur kapan NIK menjadi NPWP ini berlaku atau secara umum bisa dipergunakan di administrasi perpajakan itu kapan. Nah, itu diatur jangka waktunya. Kemudian mengatur pula masa toleransi. Masa toleransi bagaimana wajib pajak orang pribadi ini diberikan waktu untuk memproses pemadanan namanya. Jadi menyamakan data NIK yang sudah dimiliki dengan NPWP yang sudah dimiliki juga. Sinkronisasi data lah seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk ke masalah tanggalnya Betul. ya. Nah, ini perubahannya seperti apa sih? Maksud saya kalau NIK menjadi NPWP itu kan sudah jelas ya, itu untuk orang pribadi ya. Betul. Terus terkait dengan sesuai judulnya ini, untuk PMK 112 ini apakah untuk badan dan wajib pajak instansi pemerintah ini juga ada perubahan? Oh gitu, baik. Jadi di PMK 112 kawan pajak tidak hanya mengatur untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi diatur pula pengaturan NPWP untuk wajib pajak badan dan wajib pajak cabang. Cabang. Jadi ada NPWP cabang, ada NPWP badan dan NPWP orang pribadi. Untuk NPWP orang pribadi sudah jelas ya, kawan pajak nanti akan berubah menjadi NIK. Yang saat ini mungkin kawan pajak yang sudah punya NPWP, kalau kawan pajak hitung itu digitnya NPWP itu ada 15 digitnya. Nah, dengan adanya PMK 112 ini nantinya NPWP tadi itu berubah menjadi NIK. Jadi kawan pajak kalau dihitung digitnya NIK itu ada 16. Nah, nomornya pun berubah ya. Yang awalnya mungkin kawan pajak nerimanya mungkin 14 titik berapa seperti itu, otomatis nanti berubah menjadi NIK yang ada di KTP kawan pajak semua. Nah, kemudian yang diatur kedua terkait wajib pajak badan. Ya, wajib pajak badan ini seperti apa? Badan kan nggak punya NIK. Betul, nggak punya NIK. Nggak punya NIK. Sedangkan di ketentuan PMK 112 disebutkan NPWP itu nanti diseragamkan. Digitnya ada 16, ngikutin NIK. Oh, sekarang 15 digit ya? Ya. Itu ada penambahan 1 digit lagi. Tuh, nanti akan ada penambahan 1 digit. Jadi NPWP badan tidak akan berubah. Tetap nomornya yang sudah kawan pajak punya untuk yang wajib pajak badan, nanti akan ada penambahan digit di depannya 0. Seperti itu. Jadi misalkan NPWP-nya 01, 123, 456 seterusnya, nanti depannya ada nolnya lagi jadi 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Jadi totalnya 16 digit. Kemudian untuk wajib pajak cabang gimana? Betul. Ya, wajib pajak cabang gimana? Nah, ini yang akan ada perubahan yang cukup radikal di NPWP cabang Kak Teddy. NPWP cabang nanti akan diganti dengan yang disebut NITQ. NITQ. Ya, jadi nomor induk kegiatan usaha. Jadi nanti NPWP-nya diganti menjadi nomor tertentu yang digenerate oleh sistem kami, sistem JDJP, yang digitnya itu 16 digit juga. 16 digit. Ya, jadi NPWP yang semula 15 digit menjadi 16 digit.
Seperti itu perubahannya untuk yang OP, yang badan dan yang cabang. Seperti itu Kak Didi. Jadi gitu ya. Jadi perubahan, jadi semuanya jadi 16 digit ya, Betul. yang 15 digit. Terus kan ini kita kan tahu kalau NPWP itu dipakai untuk segala hal yang berkaitan dengan keperluan perpajakan ya, misalnya untuk pembayaran pajak atau untuk pelaporan SPT atau untuk skala administrasi perpajakan ya. Itu apakah perubahan ini gimana step by stepnya? Apakah langsung berubah jadi 16 digit penggunaannya ketika PMK ini keluar atau bagaimana, atau ada jangka waktunya? Dijelaskan Kak. Ya betul. Jadi begini Kak Teddy, PMK 112 ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi di depan juga mengatur adanya masa transisi. Jadi PMK ini memang berlaku sejak 14 Juli 2022 berlakunya. Tapi di dalamnya diatur bahwa ada masa transisi bagi kawan pajak sampai dengan 31 Desember 2023. 31 Desember ya, 2023. sampai 31 Desember 2023 NPWP kawan pajak yang sekarang ada 15 digit itu masih berlaku. Berbarengan dengan NPWP yang 16 digit atau NIK. Nah, dipergunakannya untuk apa ini yang 16 digit ini kan? Sudah ada NIK. Dipergunakannya untuk layanan administrasi terbatas. Terbatasnya seperti apa? Nah, pasti akan tanya-tanya nih kawan pajak, terbatas cuma sebatas apa? Untuk saat ini Kak Teddy hanya dipergunakan dalam proses akses DJP online. Akses DJP online. Ya, ketika kawan pajak login DJP online untuk wajib pajak orang pribadi terutama sudah bisa menggunakan NIK loginnya, tidak harus menggunakan NPWP. Berarti untuk saat ini terbatas untuk login ke DJP online saja. Betul. Ya, 16 digit. Ya. Jadi belum berlaku untuk semua transaksi perpajakan, belum sampai dengan 31 Desember 2023. Kapan mulai berlakunya? Nah, tadi kan pasti nanya ini kan kawan pajak ya, kapan sih mulai berlakunya ini kan? Iya, padahal sudah berubah ini. Padahal udah berubah jadi 16 digit. Nah, di PMK 112 diatur bahwa mulai start berlaku secara total, semua berubah jadi 16 digit di semua administrasi perpajakan, baik itu penyetoran, nanti pemotongan pemungutan maupun pelaporan itu di 1 Januari 2024. Jadi masih ada waktu buat kawan pajak untuk menyesuaikan, bertransisi sambil menunggu 1 Januari 2024. Begitu Kak Dedy. Ini kan tadi terkait untuk yang NPWP-nya berubah ya. Betul. NPWP-nya berubah dari 15 digit ke 16 digit. Kalau misalnya nih Kak, baru daftar sekarang di masa transisi ini. Masa transisi baru punya NPWP nih ya. Ya, baru punya NPWP ini, nanti yang dikasihkan apakah NPWP yang 15 digit atau langsung dikasih yang 16 digit, karena kita kan masih masa transisi nih. Nah, itu bagaimana itu Kak? Baik. Bagi kawan pajak, ini mungkin kawan pajak yang baru ya, baru-baru ingin bergabung bersama kami membangun negara ya dengan mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Nah, di masa transisi ini nanti akan tetap diberikan NPWP 15 digit. Jadi kawan pajak tetap akan terima kartu NPWP itu 15 digit yang nomornya dari kami, dari DJP. Namun nanti akan dibarengi di bawahnya NPWP itu ada NPWP 16. Isinya apa NPWP 16 itu? NIK-nya kawan pajak semua. Yang wajib pajak orang pribadi. Jadi dalam satu kartu itu nanti akan muncul dua nomor tuh. Nomor NPWP 15 digit, kemudian di bawahnya tertulis kecil, biasanya nanti akan tulis kecil NPWP 16 itu adalah NIK yang ada di KTP kawan pajak semua. Itu untuk NPWP orang pribadi ya, kawan pajak yang wajib pajaknya memang merupakan WNI dan berdomisili di Indonesia, punya KTP lah intinya. Kalau yang wajib pajak badan gimana? Tetap diberikan NPWP 15 digit untuk saat ini. Ya, tetap 15 digit untuk yang wajib pajak badan sampai dengan 31 Desember 2023. Kemudian untuk yang wajib pajak cabang bagaimana? Tetap diberikan juga NPWP 15 digit cabang kawan pajak. Jadi sambil menunggu nanti 1 Januari 2024, NIKU tadi belum diberlakukan. Belum dipakai ya? Belum. Jadi masih berupa NPWP 15 digit. Nanti di 1 Januari 2024 barulah itu NIKU tadi diberlakukan untuk wajib pajak cabang.
Oh ya, tadi kan ada disebutkan NPWP badan ya, itu kan nggak ngikut NIK ya. Betul. Kalau 16 digitnya itu bagaimana Kak? Oh iya, nanti 16 digitnya kawan pajak untuk yang wajib pajak badan cuma menambahkan angka 0 di depan. Tambah angka 0, oh tambah 1 digit angka Tambah 0 1 digit angka 0 aja. Jadi oke. ngafalinnya tetap NPWP 15 tambahin 0 lah depannya gitu kan. Nggak usah pusing-pusing ngapalin NPWP baru enggak, Bisa, aman gitu. Aman ya. Untuk PPOP cukup ngafalin NIK sekarang, nanti mulai ngafalin cukup NIK aja yang dihafalkan. Kalau wajib pajak badan tetap NPWP-nya dihafalkan, tapi ditambahkan 0 saja di depannya. Oh, Seperti itu. jadi saya jelaskan, saya pertegas lagi ya. Kalau untuk NIK terkait perubahan format NPWP ini ya, kalau sesuai dengan terbitan PMK 112 ini, untuk orang pribadi itu NPWP itu yang dipakai adalah NIK ya. Betul. Nanti mulai per 1 Januari 2024. Betul. Oke, kemudian sejak 1 Januari 2024 juga untuk NPWP badan yang pusat ya, yang pusat itu jadi 16 digit. Ya. Ya, jadi 16 digit. Tapi ditambahkan 0 di depannya Betul, ya. betul sekali. Oke. Kemudian untuk yang WP cabang ya, WP cabang nanti langsung pakai NIK-ku ya. Ya, nanti ya pakai NIK-ku. Nomor induk tempat kegiatan usaha. Tempat kegiatan usaha. Oke. Jadi, seperti itu ya kawan-kawan pajak ya. Jadi sebenarnya perubahannya sederhana ya. Sederhana sekali sebenarnya. Jadi Jadi bingung-bingung. betul. Masalah wah nanti tanggal 1 Januari 2024 ini bagaimana ini? Iya. Terus apakah NPWP yang sudah saya dapat apakah jadinya nggak berlaku lagi? Ya, Terus ya. sekarang apakah masih bisa dipakai? Iya. Ya kan masih bisa dipakai ya. Masih bisa Sampai dipakai. Nanti 31 Desember 2023, betul. Oke. Jadi kawan pajak nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Ini kan berita di luaran ini kan banyak heboh ya, NIK NPWP ini seperti apa. Nah ini di podcast kali ini kita jelaskan bahwa NPWP untuk saat ini sampai dengan 31 Desember 2023 tetap berlaku yang 15 digit untuk yang OP bersamaan dengan NIK. Jadi nggak usah bingung. Oh nanti NPWP saya gimana nih? Apakah dihapus dan sebagainya? Tetap masih ada. Jadi NIK-nya saja yang sekarang kita sinkronkan. Begitu. Oke. Oh ya. Terus ini tadi kan dijelaskan kalau untuk saat ini penggunaan NPWP baru itu sebatas hanya untuk login ke DJP ya. Betul. Online, Saat ya. ini seperti itu. DJP online. Artinya apakah itu artinya kalau kita sekarang sebagai orang pribadi ya, itu ketika kita login ke DJP online, apakah kita langsung bisa menggunakan NIK kita atau bagaimana? Atau apa? Kalau biasanya kan kita login pakai NPWP ya. Iya. Apakah itu artinya kita yang sudah yang sesuai dengan keluarannya PMK 112 ini, apakah langsung kita bisa pakai NIK untuk login ke DJP online atau ada prosesnya? Ada proses seperti itu? dulu gitu ya. Ya baik. Begini kawan pajak, untuk terkait penggunaan NIK di DJP online tidak serta-merta otomatis ya kawan pajak ya. Nah, ada proses yang dinamakan pemadanan data. Kalau di bahasa PMK-nya itu pemadanan data. Pemadanan data. Bahasa gampangnya sinkronisasi atau nyamain data lah. Nah, proses apa yang harus dilakukan ya? Jadi nyocokin nih. Apakah NIK-nya yang dimiliki kawan pajak ini sudah ada NPWP-nya belum? Nah, kalau misalkan kawan pajak sudah punya NPWP, NIK-nya sudah ada belum di NPWP itu? Nah, kita menyocokkan itu dulu saat ini sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi harus ada proses yang namanya pemadanan data. Pemadanan data. Ya, proses itulah yang harus dilakukan dulu supaya kawan pajak bisa menggunakan NIK tadi untuk login ke DJP online. Ini prosesnya seperti apa pemadanan data ini? Apakah otomatis atau langsung dilakukan masing-masing wajib pajak atau bagaimana? Iya. Caranya? Baik. Di PMK 112 diaturnya bahwa proses pemadanan ini ada 3 tahap yang dilakukan. Yang pertama adalah nanti dari kami, Direktur Jenderal Pajak akan melakukan proses pemadanan secara otomatis menggunakan data dari Dukcapil. Nah, ketika proses pemadanan ini belum berhasil, ya, akan ada proses yang kedua yaitu kita meminta kepada wajib pajak melalui proses klarifikasi bahwa pemadanan ini harus dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Nah, pemadanannya mandiri. Gimana cara yang mandiri ini? Nah, cara yang mandiri seperti apa? Pertama, kawan pajak bisa melakukan melalui DJP online kawan pajak semua. Jadi kawan pajak yang sudah punya login DJP online, silakan login ke DJP online kawan pajak, lakukan proses pemadanan di situ. Ya, kemudian
langkah yang ketiga seperti apa? Ketika nanti DJP online-nya ini tidak bisa, nah akan ada proses pemadanan data secara manual. Ini kawan pajak harus mengajukan permohonan perubahan data ke KPP tempat kawan pajak terdaftar. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya sudah masuk ke DJP online, kemudian kita coba untuk lakukan pemadanan data secara mandiri, itu masih ada mungkin nicknya tidak valid atau ada kendala atau apa, itu langsung lapor ke KPP yang yang terdaftar ya? Ya, betul Kak Dedi. Jadi kawan pajak ketika sudah mencoba ke DJP online, melakukan pemadanan tadi, terus ternyata masih bermasalah nih datanya, terkendala, langsung bikin permohonan ke KPP terdaftarnya, mengajukan permohonan perubahan data untuk mencantumkan nick-nya tadi ke NPWP 15 yang sudah dimiliki. Seperti itu Kak Dedi. Ya. Kemudian kalau di pemadanan data itu apakah cuma sekedar mengkonekkan NPWP sama nick atau ada proses lain? Nah, ini sebenarnya yang kami minta tidak hanya nick NPWP Kak Dedi. Ini data utama kami sebutnya, maaf. Jadi kami sebutnya data utama. Jadi kalau kawan pajak nanti login ke DJP online, itu ada 4 data yang harus kawan pajak proses untuk pemadanan. Ya, yang pertama adalah data utama. Data utama ini nick kawan pajak, kemudian nama harus sesuai dengan yang ada di NIK, kemudian tempat lahir dan tanggal lahir. Ada 4 data yang harus dipadankan di data utama. Itu harus cocok ya? Harus cocok dengan data di Dukcapil, kawan pajak ya. Kemudian yang kedua, data yang bisa dilakukan pemadanan adalah data lainnya kami menyebutnya. Data lainnya ini ada apa? Email, Kak Dedi, alamat email yang aktif, kemudian nomor handphone. Ya, fungsinya untuk apa? Nomor handphone dan alamat email ini, kawan pajak nanti di DJP online ketika sudah berjalan secara total menggunakan NIK, nanti semua proses pengiriman validasi dan OTP ya, kita menyebutnya OTP, itu dikirimkan melalui nomor HP atau email. Ya, jadi ketika memproses transaksi perpajakan, validasinya nanti atau otorisasinya membutuhkan email dan nomor HP yang aktif. Jadi seperti waktu lapor SPT tahunan itu ya e-filing itu kan biasanya diminta untuk kode validasi lewat email atau nomor HP. Ya, jadi kenapa harus diupdate juga nih data HP dan nomor alamat email. Yang ketiga yang harus diupdate adalah data usaha atau KLU, data klasifikasi lapangan usaha. Kalau biasanya kawan pajak itu tahunya update clue itu kan harus mengajukan permohonan ke KPP. Nah, saat ini sudah difasilitasi di DJP online, Kak Teddy. Jadi bisa langsung update di DJP online. Jadi nggak usah repot-repot. Nggak usah ke KPP lagi ya. Nggak usah ngajuin permohonan perubahan data cuma untuk merubah KLU, nggak perlu. Jadi cukup update di DJP online. Yang terakhir adalah kita melakukan update. Yang keempat adalah update data keluarga. Nah, ini untuk kawan pajak yang sudah menikah saja ya. Kak Teddy ya, yang sudah punya kakak dan ada istrinya, ada anaknya. Nah, kalau yang masih jomblo ya nggak ada, ya kan? Ya ini sebenarnya data keluarga ini sudah salah satu motivasi yang diberikan oleh DJP kepada kawan pajak yang masih betah untuk melajang. Nah, harus segera untuk menikah. Bisa dapat pengurangan pajak loh dalam bentuk PTKP ya. Betul Kak Dedi. Ada fasilitas PTKP di situ. Iya. PTKP lumayan 4,5 juta per bulan. Iya, 4,5 juta per bulan loh tambahannya. Gitu ya kan pajak. Sip. Oke, jadi seperti itu ya kawan pajak ya, sudah jelas ya kalau untuk perubahan NPWP ke NIK itu sebenarnya sangat sederhana ya prosesnya ya. Simpel sekali kok. Cukup kalau tidak secara otomatis bisa dilakukan secara mandiri lewat DJP online, atau kalau masih terkendala bisa mengajukan lewat TPT. Lewat TPT permohonan. Selain itu kalau untuk berarti ini nggak perlu untuk wajib pajak badan ya untuk sinkronisasi. Iya, untuk saat ini sinkronisasi hanya diperuntukkan wajib pajak orang pribadi saja ya. Iya. Oke. Ya, saya rasa sudah cukup jelas Kak Anas. Ya, terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama Kak Dedi. Senang berbagi informasi dengan kawan pajak semua terkait NIK dan NPWP ini. Ya, terima kasih juga kawan-kawan pajak sudah menyaksikan podcast kami. Jangan lupa follow media sosial kami di IG Pajak MD Malang, atau Facebook KPP Madya Malang, atau Twitter Pajak MD Malang.
Ya. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.